Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan ya, perdana pertama kali ya untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek di sini adalah tentang objek-objek yang ada di sekitar kita. Pagi ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada sedikit pun kekurangan. Nah, dalam kontrak atau kuliah perdana ini ya, kita sesuai dengan RPS. Apa itu RPS? Rencana pembelajaran semester. Jadi kita ada kontraknya. Untuk apa? Mensepakati antara kedua belah pihak, antara dosen dan mahasiswa. Nah, sama halnya ya, untuk kontrak ini kita harus saling bekerja sama antara mahasiswa dengan dosen. Bagaimana kita untuk interaksi antara mahasiswa dan dosen ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Kita sesuai dengan RPS dan SAP ya, deskripsi singkat tentang mata kuliah ini dimasukkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Apa yang dinamakan objek itu? Objek adalah apa yang dinamakan objek? Sesuatu yang nampak. Sesuatu yang nampak. Seperti apa? Seperti mobil, motor, terus rumah, gedung, dan lain sebagainya. Nah, nanti objek yang kita akan pelajari adalah seperti properti, event, pengkapsulan, pewaris, dan polimorfisme. Selanjutnya akan membahas pemrograman berbasis visual yang meliputi menggunakan kontrol standar, kontrol tambahan, struktur pemrograman, prosedur dan fungsi grid control. Nah, ini adalah dalam bentuk deskripsi singkat. Nah, yang dinamakan pemrograman orientasi objek atau yang dinamakan OOP ya, OOP. Nah, pengertian dari OOP yang pertama adalah sistem komputer, lalu hardware, brainware, dan software. Yang dinamakan hardware adalah perangkat keras ya, perangkat keras berarti yang dinamakan objek nyata. Jadi kalau kita perangkat keras di sini ya, adanya perangkat keras ini adalah benda mati. Jadi dari tiga hal tersebut kita harus sama saling mendukung ya, saling mendukung. Mendukung bagaimana? Ya, otomatis ada hardware, ada software, ada brainware. Hardware adalah perangkat kerasnya, software adalah perangkat lunaknya ya, brainware adalah pengguna atau orangnya ya. Nah, dalam bentuk kegiatan kita menulis kode-kode program dan mengkompilasi agar dapat dimengerti oleh komputer dan menggunakan bahasa pemrograman. Contohnya Java ya, C++, dan lain sebagainya. Ini adalah dalam bentuk pemrograman. Nah, yang dinamakan berorientasi objek dalam kamus artinya adalah mengarahkan atau pendekatan. Bagaimana kita cara pendekatannya? Ya, otomatis kalau kita misalnya dengan objek dalam bentuk-bentuk objek kita berbeda-beda. Contohnya adalah misalnya di sini kita ada kursi.
kursi yang ada yang kalian tempati atau dudukin dengan objek yang ada di saya ini otomatis berbeda. Padahal namanya adalah sama. Sama nggak? Sama. Sama-sama kursi nggak? Sama. Tapi bentuknya sama nggak? Beda. Nah, ini yang kita dinamakan objek nyata, benar adanya. Jadi kalau kita misalnya hardware, ya otomatis kita bisa diraba, kita bisa dipegang. Kalau kita yang namanya perangkat lunak atau software, bisa dipegang nggak? Enggak. Bisa diraba? Bisa dirasakan? Enggak. Ini dalam bentuk software yang kita akan membedakan. Ya. Objek adalah suatu mempunyai identitas yang unik, ya, dan nilai atribut tertentu atau sesuatu yang bisa kita cirikan pada suatu sifat tertentu atau ciri khas. Itu objek. Ciri khasnya berbeda-beda, nggak sama. Ini adalah dalam bentuk objek. Kenapa kita harus belajar tentang pemrograman? Apakah kita perlu belajar tentang pemrograman? Perlu nggak? Perlu. Untuk apa? Untuk membuat sebuah program atau kita untuk menyusun kalimat kata menjadi sebuah program. Terbentuknya sebuah program terjadi menjadi aplikasi. Aplikasi apa? Aplikasi program. Contohnya, ya kita bisa menggunakan atau kita menggunakan SIM, Sistem Informasi Akademik. Nah, ini kita terjadinya, terbentuknya, ya kita belajar tentang menggunakan program. Nah, dalam bentuk pemrograman merupakan paradigma pemrograman yang berorientasi kepada objek tertentu. Misalnya kita bisa merencanakan, ya kan, objek, atau kita bisa membuat data fungsi dalam bentuk paradigma. Ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Dibandingkan dengan logika pemrograman struktur, setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lain. Contohnya, kalau kita menggunakan mengirim objek lain seperti apa? Mobil ini kan kita bisa digerakkan. Objek itu dari bentuk mobil, sebuah mobil itu kan ada kelas, ya, yang terjadinya objek itu ada kelas-kelas. Kelas-kelas itu apa? Kelas, ada atribut dan sebagainya. Misalnya dalam terjadinya mobil itu ada setir, ada setir nggak? Mobil ada pintu, ada tempat duduk, ada roda. Nah, ini terbentuknya objek. Kita semua ada, ya, semua ada setir, ada roda, ya kan? Ada bodi, ya kan? Ada pintu dan lain sebagainya. Bisa jalan nggak? Bisa jalan tanpa ada bensin? Ya, bisa nggak? Kalau nggak ada bensin bisa nggak? Nggak bisa. Jadi harus kita dilengkapi semuanya. Jadi kita harus melengkapi sesuatu itu harus kita dengan lengkap. Jadi kita lengkap, ada objek, ada kelas, ada atribut dan lain sebagainya. Ya. Nah, model data berorientasi objek dikatakan dapat memberi fleksibilitas yang lebih kemudahan mengubah dan digunakan luas dalam teknik pirati lunak atau skala besar. Lebih jauh lagi, pendukung OOP mengklaim bahwa OOP lebih mudah dipelajari bagi pemula dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya, dan pendekatan OOP lebih mudah dikembangkan dan dirawat. Ya, ini adalah OOP. Dalam bentuk OOP ini sangat luas sekali. Ya, sangat luas sekali. Orientasi objek itu luas. Kita belajar tentang pemrograman struktur, bagaimana strukturnya. Kita belajar tentang analisanya bagaimana. Belajar kita tentang bagaimana cara mendesainnya. Ya,
Jadi kita belajar tentang kita menggunakan aplikasi Java, ya. Kita bisa menggunakan aplikasi C++, kita bisa menggunakan aplikasi Python, kita bisa menggunakan MATLAB dan lain sebagainya. Ini dalam bentuk pemrograman, ya. Jadi semua di sini kan kita belajar tentang pemrograman dari PBO 1, ya, PBO 2, lalu tentang struktur, tentang Java, web dan lain sebagainya, ya. Nah, kita didukung, mudah-mudahan apa yang kita berikan, ya kan, kita bisa digunakan dalam hal sehari-hari, ya. Apa itu OOP? OOP adalah kode-kode yang kita buat menjadi rapi dan struktur. Dengan OOP, proses kode-kode yang kita buat untuk proyek yang hampir sama, mudah karena kode yang kita buat rapi dan struktur, sehingga untuk mengubah proses kode yang kita nggak pusing-pusing. Jadi kita takut jurusan, misalnya Pak, saya mau belajar mau ngambil jurusan sistem informasi, saya pusing Pak kalau sudah coding, ya. Kita sudah pusing Pak kalau kita coding. Jadi kalau kita misalnya untuk seorang programmer, ya kita sudah dari awal, kita sebelum masuk kita sudah tampak bagaimana yang kita suka, bagaimana yang kita tidak suka, ya kan? Kita sudah tampak untuk cara coding. Atau semua mau jadi programmer? Semua mau jadi programmer? Mau? Mau nggak? Mau nggak? Mau, ya kan? Nah, konsepnya per modul pernah buat fungsi atau prosedur yang di PHP, ya, program C atau PHP, lalu kita tinggal panggil saja kan nama fungsinya. Kalau kita error pasti mudah diketahui karena terbaca dari fungsi yang kita panggil. Itulah yang dimaksud konsep per modul. Sehingga dengan OOP kita dimudahkan untuk membaca kode yang lebih efisien. Nah, ini adalah kita cara menggunakan kode. Jadi kalau kita memprogram, kita sebenarnya kita sudah bisa menganalisa. Misalnya kita dalam bentuk objek, misalnya kita mau membuat meja, ya, membuat meja. Misalnya meja seperti yang ada di sini, ya. Yang kita persiapan, otomatis kita dari bahannya terlebih dahulu. Apa? Kayu. Setelah kita kayu, kita persiapan alat-alatnya. Seperti apa? Geraji, ya kan? Lalu kita misalnya palu, lalu kita misalnya menggunakan paku dan lain sebagainya. Nah, ini adalah urut-urutan kita cara memprogram. Sama halnya kita cara memprogram. Cara program bagaimana? Ya kita siapkan terlebih dahulu, ya kan? Rencananya bagaimana? Kalau kita misalnya sudah semua rencananya kita lengkap, baru kita pelaksanaannya. Nah, ini dalam bentuk memprogram. Jadi memprogram itu nggak sesulit yang kita bayangkan. Mudah, tidak susah. Tapi karena kalau kita dalam bentuk pemikiran kita sudah merasa, oh saya nggak bisa, ya kan? Dari jauh-jauh hari kita misalnya, oh kita nggak bisa untuk cara program, sudah takut duluan, ya otomatis kita akan terjadi, ya kita akan terjadi. Nah, dalam bentuk konsep ini juga memudahkan kita untuk menganalisa program yang kita dibuat. Akan sangat terasa kalau kita membuat program yang besar dan ribet, yang susah, ya. Jadi di sini kita ada beberapa jenis pemrograman yang kita telah pernah ada, ya. Yang pertama adalah instruktur program, lalu yang kedua adalah prosedur program,
lalu yang ketiga adalah modular program, lalu yang ketiga adalah atau yang keempat adalah objek-objek atau orientasi atau objek orientasi program. Ya, jadi urutan seperti ini adalah kita harus melakukan. Kita harus lakukan. Jadi kalau kita misalnya mau membuat program, ya seperti tadi, kita bagaimana kita cara membuat meja, ya, bagaimana kita cara membuat meja. Nah, itulah di situ yang kita buat harus ada rencana-rencana, ya, sesuai dengan kita apa yang kita akan direncanakan. Semua punya rencana nggak? Ya. Punya. Bagaimana rencananya? Setelah lulus kuliah mau apa? Kerja. Harapan setelah kerja? Dapat duit. Teknik dalam bentuk pemrograman, ya, dengan cara menuliskan program hanya pada satu program utama. Satu program utama. Di dalam program utama tersebut keseluruhan baris program yang berisi urutan-urutan perintah atau statement untuk memodifikasi dengan mengolah data. Ya. Contohnya apa? Kita menggunakan komputer. Ya. Kita harus ada seperti perangkat lunaknya, perangkat kerasnya, dan kita ada harus operatornya. Jadi nanti kalian untuk skripsi ya kita harus mempunyai rancangan tentang program. Makanya kita harus belajar dari sekarang kita tentang program. Ya. Jadi kalau kita misalnya setelah kita mau skripsi kita harus menggunakan atau kita menuliskan tentang pemrograman. Ya. Ya, terima kasih untuk kuliah hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam sehari-hari. Ya. Terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.